Perkenalkan, nama saya Daniel Romenso Tarigan dengan NIM 210306165 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi pada bebek. Jadi, yang pertama struktur tubuh estimar pada bebek yaitu caput. Ini adalah bagian caput atau kepala. Ini adalah kolum atau leher. Ini adalah trunkus atau badan. Ini adalah estimar anterior atau sayap. Yang ini ya. Yang ini adalah ekstremitas posterior atau kaki yang bawah. Yang ini adalah caudal atau ekor. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian caput atau kepala. Pada bagian ini terdapat rostum atau paru yang berfungsi sebagai alat untuk mematuk makanan yang terdiri makanan, dan yang ini adalah maksila atau rahang atas. Kemudian di bagian trunkus terdapat bulu yang lebat menutupi bagian tubuh. Menurut susunannya, anatomi bulu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu plumai atau bulu yang berukuran besar. Plumai terdiri dari 3 bagian, yaitu thalamus atau pil atau tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Yang kedua yaitu rachis atau shaft, lanjutan dari thalamus yang merupakan penyokong vexillium. Yang ketiga yaitu adalah vexillum atau fane, bendera bulu yang terdapat di kanan kiri rachis. Yang kedua yaitu plumai atau bulu yang berukuran lebih kecil dari plumai, itu ini. Yang ketiga yaitu filoplumai atau bulu yang berukuran kecil. Oke, selanjutnya menurut letaknya bulu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada detritus, yaitu bulu yang menutupi badan. Yang kedua itu ada rectrices, yaitu bulu yang berada pada pangkal ekor. Yang ketiga ada radiges, yaitu bulu pada sayap. Yang keempat yaitu ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi daerah pada bahu. Jadi selanjutnya ada alaspuria atau alula atau bulu kecil yang menempel pada ibu jari. Lalu kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas anterior. Pada bagian ekstremitas anterior ini terdapat yaitu humerus atau tulang lengan atas, ada juga radius atau tulang pengumpil, ada juga ulna atau tulang hasta, ada juga oska carpalia atau tulang pergelangan tangan. Lalu ada lagi carpometacarpus, yaitu persatuan antara tulang carpalia dengan tulang ini metacarpalia atau tulang telapak tangan. Selanjutnya yaitu ada digiti atau jari. Kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas posterior. Pada bagian ekstremitas posterior yaitu terdapat os femur atau tulang paha yang panjang. Yang kedua itu terdapat patella atau tulang lutut kecil. Yang ketiga itu dapat tibiotarsus atau bagian kaki atau lengan kaki. Yang selanjutnya itu ada fibula atau bagian belakang lengan kaki yang kecil. Yang selanjutnya ada tarsometatarsus, yaitu tulang telapak kaki. Selanjutnya ada phalanges atau tulang jari yang terdiri dari 4. Kemudian kita masuk ke bagian sektor atau tubuh bagian dalam. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada unggas. Sistem pencernaan pada unggas dimulai
dari, yaitu yang pertama cavum oris atau mulut, di mana pada bagian ini adalah tempat untuk masuknya makanan. Kemudian lanjut ke esofagus atau kerongkongan, di mana bagian ini berfungsi untuk meneruskan pakan yang masuk melalui paru, kemudian disalurkan menuju tembolok melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga ada crop atau tembolok, bagian ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus, terutama pada saat memakan makanan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada proventriculus, bagian ini berfungsi untuk mencerna makanan enzimatis yang dimana terjadi sekresi asam lambung oleh HCl dan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya ada ampela, di mana bagian ini bekerja untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik. Selanjutnya ada intestinum tenue atau usus. Usus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum atau 12 usus, selanjutnya jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di antara duodenum terdapat pylorus atau pankreas yang berfungsi mensekresikan makanan yang masuk ke usus. Kemudian pada jejunum berfungsi untuk meneruskan sisa-sisa penyerapan zat-zat makanan yang terjadi di duodenum. Setelah itu pada bagian ileum berfungsi untuk menyerap makanan menggunakan jaringan fili-fili pada usus. Ini serat-serat makanan yang telah dicerna berubah warna menjadi agak sedikit gelap daripada duodenum dan jejunum. Selanjutnya ada empedu. Empedu ini berfungsi untuk penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, misalkan itu vitamin A, D, E, dan K, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Yang ke-8 itu hati. Fungsi utama hati dalam pencernaan adalah absorpsi, adalah produksi empedu. Yang ke-9 adalah seka. Seka atau sekum ini berfungsi tempat terjadinya proses pencernaan fermentatif. Selanjutnya ada kolon. Kolon ini berfungsi sebagai tempat sementara untuk menyimpan kotoran seperti yang dilihat. Selanjutnya ada kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada unggas dimulai dari yang pertama itu lubang hidung. Lubang hidung ini sebagai tempat keluar masuknya udara. Yang kedua itu cavum atau mulut. Yang ketiga itu glotis atau lubang yang terdapat pada laring, yang berfungsi sebagai katup yang bekerja buka tutup untuk mencegah makanan tertelan, cairan, dan benda-benda asing yang lainnya masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat yaitu ada larynx atau organ ini menghubungkan trakea atau saluran udara dan tenggorokan. Laring berfungsi dalam menghasilkan suara dan mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Yang kelima yaitu ada bronkus. Bronkus ini yaitu melakukan kayak seperti menghangatkan dan membersihkan udara di saluran pernapasan. Selanjutnya ada bronchiolus yang berfungsi sebagai konduksi serta pertukaran gas. Yang selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan membahas sistem urogenital. Saya akan menjelaskan sistem urogenital ini pada bebek, dimulai dari ginjal. Ginjalnya ini ginjal yang terdapat di kanan dan kiri. Yang kedua itu ren atau ginjal adalah organ yang bertanggung jawab untuk ekspresi berbagai sisa metabolisme pada bebek dan membantu mengatur homeostatis. Ada juga ductus deferens, ada juga ureter atau saluran yang membawa urin menuju kloaka. Selanjutnya sistem pernapasan, sistem saraf yang terakhir saya akan menyebutnya pada bagian sistem saraf, yaitu yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Ini seperti ini. Ada juga cerebellum atau otak kecil yang berfungsi
untuk mengendalikan gerakan dan menjaga keseimbangan serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Selanjutnya ada medula atau sumsum tulang sambung yang mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan medula. Keempat yaitu ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Pada bagian ini berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu.